Artinya kalau seseorang memohon pada Allah dengan bahasa yang tidak lembut, ya, tidak ada yang namanya kerendahan hati, ini juga tidak dibenarkan. Saya tidak ingin mencontohkan Allah dengan makhluknya. Kalau dengan makhluk saja orang meminta kan penuh dengan kelembutan kan. Kasih saya uang ya, kalau enggak saya sampai mau ngasih dia uang. Artinya bahasanya udah kasar. Nah, kalau dengan manusia saja itu dengan lembut, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika memohon dia ada aturannya. Dan dalam hadis yang lain, kalau orang tidak meminta Allah, Allah malah murka. Ya. Jadi ketika tidak mau meminta sama Allah, maka Allah akan memurka orang tersebut. Ya. Jangan ada yang mengatakan, kan Allah tahu isi hati saya, udah usah kau minta saja. Nah itu tidak dibenarkan juga. Sebab yang di hati kita ini Allah tahu semua, untuk apa lagi kita minta. Nah, ketika dia tidak meminta, berarti makhluk ini juga punya sifat angkuh dan sombong. Kenapa? Karena dia memerlukan dia itu. Dan kalau minta pun yang serius, optimis, yakin doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelihatan dari gesturnya, dari perilakunya, bahwa yang memohon ini memang dia serius. Yang memohon ini dari hati yang paling dalam, ketahuan semua itu. Dan ada yang meminta, nanti juga di dalam penjelasan berikutnya, ya, pertama tadi saya katakan harus, karena itu ibadah. Dia memohon itu ibadah, kemudian dengan bahasa yang santun, kerendahan hati, dan yakini yang diminta itu Allah kabulkan. Dan itu tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu, tidak mengurangi sama sekali. Bahkan semua penduduk bumi juga tidak meminta pun diberikan, tapi ada hal-hal yang harus minta. Ya, itu. Karena Rahman dan Rahimnya Allah, ya banyak yang tidak minta diberikan. Tadi pekan lalu saya sudah jelaskan, ya contoh yang kita miliki sekarang ini, kita tidak memohon pada Allah, diberikan untuk manusia. Bisa melihat, bisa duduk, bisa berjalan, bisa makan, bisa semuanya.